kita bersyukur dan tidak lupa berterima kasih kepada segenap panitia yang telah merancang acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ini semua menjadi tabungan pahala bagi kita semua dan sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang bahagia. Ya. Siapa yang tidak ingin bahagia? Mungkin hanya orang yang kurang waras yang enggak mau bahagia. Apabila manusia ditanya, apakah kamu menghendaki kebahagiaan? Jawabnya pasti iya. Semua orang pasti mengejar ataupun ingin meraih kebahagiaan. Oleh karena itu dia berusaha, berupaya, berikhtiar dengan sekuat tenaga, mengerahkan segala kekuatan, potensi yang ada untuk meraih bahagia. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah semua orang yang mengejar kebahagiaan itu mendapatkan kebahagiaan tersebut? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena kita lihat banyak orang-orang yang mengidentikan bahagia itu dengan materi. Dia mungkin memandang bahwa bahagia itu ketika memiliki segalanya. Punya banyak uang, tabungan, punya kendaraan, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita lihat dalam kenyataannya orang-orang yang berlimpah dengan materi ini belum tentu bahagia. Banyak orang-orang yang tidak kurang satu apapun, tapi dia tidak pernah merasa cukup. Dia tidak pernah mengecap bahagia. Hidupnya selalu gundah, dihantui rasa takut kehilangan hartanya, takut berpisah dari kekayaan yang ada di tangannya. Kita lihat banyak orang-orang yang hartawan, tapi ternyata hidupnya berakhir dengan tragis. Ada seorang miliuner, saking kayanya orang ini dia punya pulau. Tapi bagaimana akhir dari kehidupannya? Dia mati sendirian di pulau terpencil miliknya. Tidak ada orang-orang yang ada di sekitarnya, kecuali beberapa orang saja. Seperti nasibnya seperti anak ayam mati di lumbung padi. Ada orang yang berasumsi bahwa bahagia itu memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi, punya kekuasaan, punya banyak anak buah. Kalau sudah sampai kepada tingkatan itu berarti bahagia. Tapi kenyataannya kita lihat banyak orang-orang yang punya jabatan yang tinggi, penguasa, bahkan raja, matinya berakhir juga dengan tragis. Ada yang terhina, ada yang terkurung matinya, ada yang mati dalam penjara. Itu penguasa-penguasa dunia. Sebagai contoh Hitler misalnya, yang punya kekuasaan hingga satu Jerman dia bisa gerakkan. Tapi ternyata itu tidak menjamin kebahagiaan manusia. Ada yang beranggapan mungkin bahagia itu ketika memiliki popularitas yang tinggi, terkenal di mana-mana. Nggak ada orang yang nggak kenal dirinya. Tapi ternyata popularitas ini juga tidak membawa manusia kepada kebahagiaan. Berapa banyak orang-orang yang populer, orang-orang terkenal, tapi ternyata ujung kehidupannya berakhir tragis. Ada yang mati bunuh diri, ya. Ada yang mati bunuh diri. Dia menenggak pil, lalu dia mati. Para jemaah yang muliakan Allah, ternyata popularitas juga tidak menjamin kebahagiaan. Lalu apa sebenarnya yang menjadi jaminan kebahagiaan bagi seseorang? Nah, disinilah bedanya
cara memandang bahagia antara orang mukmin dengan orang yang tidak beriman, orang kafir. Seorang mukmin memandang bahagia itu tidak hanya sebatas bahagia di dunia. Kalau yang kita kejar bahagia itu adalah bahagia di dunia saja, alangkah cepat kebahagiaan kita itu berakhir. Ya, secepat umur dunia ini, secepat ajal kita. Kalaulah yang kita kejar hanyalah kebahagiaan di dunia, maka kebahagiaan kita sangat singkat. Oleh karena itu seorang mukmin mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu kebahagiaan tanpa batas. Jadi yang kita maksud kebahagiaan tanpa batas di sini adalah bahagia dunia dan akhirat. Mungkin ada satu doa yang sering kita panjatkan. Setiap mukmin atau setiap muslim pasti hafal doa ini. Orang-orang menyebut ini doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepadaku, ya Rabbi, berilah kepadaku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan selamatkan aku dari api neraka. Ini namanya doa sapu jagat. Tapi banyak orang-orang yang membaca doa ini tapi dia tidak tahu bagaimana mewujudkan bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana caranya agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat? Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya kebahagiaan dunia itu mengikut kebahagiaan akhirat. Karena buat apa senang bahagia sesaat, akan tetapi harus ditebus dengan kesengsaraan sepanjang hayat, kesengsaraan dunia akhirat. Itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan dunia itu mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Sebagaimana nikmat yang tertinggi di dunia adalah nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu di surga. Apa nikmat yang paling tinggi di surga? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat tertinggi di dunia adalah ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata ilmu kita, bukan dengan mata kepala, karena kita nggak bisa melihat Allah. Nabi mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sampai kamu mati. Jadi nikmat yang tertinggi di dunia ini adalah melihat Allah dengan mata basirah. Itulah yang paling nikmat di dunia ini. Maka kenikmatan kebahagiaan di dunia sebenarnya mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Orang yang telah mengejar kebahagiaan akhiratnya, maka dunianya otomatis pasti bahagia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh dan teladan bagi kita semua. Kita sepakat bahwa beliau adalah orang yang paling bahagia di dunia dan juga orang yang paling bahagia di akhirat. Bagaimana tidak? Tidak ada satu orang pun yang boleh masuk surga sebelum beliau. Beliaulah yang membuka pintu surga. Diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, pasti masuk surga. Beliau adalah orang yang paling bahagia di dunia. Coba lihat kehidupan beliau. Bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau orang yang kaya raya? Tidak juga. Ya, beliau bukanlah orang yang kaya raya. Hidup beliau sederhana, tapi beliau bahagia, bahkan menjadi orang yang paling bahagia di atas muka bumi. Ternyata bahagia itu tidak identik dengan materi, tidak identik dengan jabatan, tidak identik dengan popularitas dan lain sebagainya. Bahagia yang sesungguhnya adalah bahagia bagaimana kita bisa mengenal Rabb kita dan kita bisa kembali kepada kampung halaman kita, karena kita ini adalah penduduk sorga pada asalnya.
Karena bapak kita Adam dan ibu kita Hawa itu ditempatkan Allah di surga. Itu tempat kita. Itu kampung halaman kita. Dan kita dalam perjalanan kembali menuju kampung halaman tersebut. Orang yang bahagia adalah orang yang selamat sampai ke kampung halamannya. Mungkin para jemaah sekalian pernah mudik ya. Yang paling bahagia itu adalah orang-orang yang di perantauan bisa kembali mudik ke kampung halamannya. Dia pasti bahagia. Demikianlah kita dalam perjalanan kembali ke kampung halaman kita. Betapa bahagia kita apabila kita berhasil sampai ke kampung halaman kita itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah seorang mukmin memandang bahagia. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang dikejar oleh seorang mukmin adalah kebahagiaan dengan iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan itulah yang kita inginkan, kehidupan yang baik. Dengan apa seorang hamba dapat meraih hayatan thayyibah itu? Yaitu dengan iman dan amal soleh. Dia merasa bahagia dengan Rabb-Nya. Dia tidak merasa kesepian dan sendirian, karena dia bersama orang-orang soleh yang lebih dulu berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang bahagia. Dan kalau kita lihat para sahabat-sahabat yang mulia, mereka adalah orang-orang yang hidupnya sederhana, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat bahagia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu kita perlu iman. Itu yang pertama. Tidak ada kebahagiaan tanpa iman. Tidak ada kebahagiaan tanpa tauhid, tanpa la ilaha illallah. Jangan berharap bahagia kita hidup di dunia tanpa la ilaha illallah. Karena itu adalah sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia, yaitu dia berada di atas la ilaha illallah, dia istiqomah di atasnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Orang bahagia itu adalah orang yang tidak takut dan tidak bersedih. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah. Dia hidup lillah, billah, wa fillah. Dia hidup dengan petunjuk Allah, karena Allah, dan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bersama syariatnya. Maka orang ini adalah orang yang bahagia ini. Ya, dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah merasa kesepian, dia tidak pernah merasa kekurangan. Karena Rabb yang disembahnya adalah Rabb yang maha kaya, Rabb yang maha pengasih dan tidak akan menelantarkan hambanya. Maka coba lihat sejarah biografi orang-orang soleh. Ya, coba kita baca biografi orang-orang soleh. Adakah Allah menelantarkan kehidupan orang-orang soleh? Apakah mereka sengsara? Adakah orang-orang soleh terdahulu yang hidupnya sengsara, hina? Enggak ada. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan menyatakan Rabbunallah, kemudian kita istiqomah di atasnya, kita akan hidup la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita hidup tanpa rasa takut dan kita hidup tanpa rasa bersedih.
Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tidak ditakutkan oleh seorang mukmin selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditakutkannya selain kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang mukmin. Dan dia tidak bersedih hati karena dia senantiasa qanaah menerima apa yang Allah berikan dan bagikan untuk dirinya. Maka dia hidup la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak pula ada rasa bersedih. Dan itu adalah orang yang paling bahagia. Karena orang yang senantiasa takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan popularitas, hidup ya selalu dibayang-bayangi dengan rasa takut. Ini orang yang gak bahagia sebenarnya. Bagaimana dia bisa dikatakan bahagia sementara dia setiap hari dihantui dengan rasa takut tersebut? Ya. Atau orang-orang yang senantiasa bersedih. Kenapa dia bersedih? Karena dia merasa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia selalu melihat mendongak ke atas. Dia lihat orang yang lebih sukses, dia lihat orang yang lebih berharta, dia lihat orang yang lebih tinggi jabatan dan kedudukannya, yang lebih terkenal, maka dia pun merasa bersedih karena merasa terluput dari berbagai macam terluput dari berbagai macam apa-apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya. Nah, orang seperti ini jelas orang yang tidak bahagia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat bagaimana keimanan itu membuat seorang menjadi bahagia. Ya, imannya kepada Allah. Dia menyatakan Rabbunallah tsumma istaqamu. Dia istiqomah di atas itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita di dalam mengejar kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin menjadi orang yang paling kaya, paling terkenal, ya, dan kita katakan diikuti apa yang beliau inginkan, itu sangat bisa. Karena beliau adalah seorang nabi. Ya, satu ketika Umar mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar hingga berbirat ataupun berbekas badan beliau. Umar menawarkan, jika engkau mau ya Rasulullah, kami bisa membawakan tikar yang empuk, ya, tilam yang empuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak. Nabi berkata, mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu, walakin antubsatalakumud dunia. Yang lebih aku khawatirkan atas kamu adalah dibentangkannya dunia ini kepada kamu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kamu berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana umat terdahulu berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kemudian dunia itu membinasakan kamu sebagaimana dunia itu telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Ternyata itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat ini larut di dalam penyakit wahan cinta dunia. Ya, mereka tertipu, mungkin mereka mengira bahwa dunia itu akan menjamin bahagia mereka. Ternyata bukan di situ letak kebahagiaan seorang mukmin. Para jemaah yang memuliakan Allah, maka seorang mukmin itu akan merasa damai, tentram ketika dia beribadah kepada Rabb-Nya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila merasa gundah, apabila merasa gulana, beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Apabila beliau merasa kepenatan, apabila beliau merasa keletihan, maka beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, segarkanlah jiwa-jiwa kami ini dengan salat, yaitu ikomatkan salat. Ya, jadi itulah istirahat seorang mukmin, yaitu beribadah kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa bahagia dengan itu. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercita-cita jadi orang kaya. Nabi tidak melarang umatnya jadi orang kaya. Tapi Nabi sendiri tidak memilih hidup menjadi orang kaya. Padahal kalau mau beliau bisa menjadi orang yang terkaya bukan hanya di Madinah, tapi di Jazirah Arab. Ya, bukan hanya di Madinah, tapi di Jazirah Arab. Tapi Nabi memandang bukan itu yang membuat beliau bahagia. Maka salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin untuk ukuran kita berat kita untuk membaca doa ini. Apa doa itu? Yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Kira-kira kalau saya ajarkan doa ini mau diamalkan? Atau saya baca doa diaminkan? Takut. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dan disahihkan oleh Al-Albani dan para ulama lainnya, bahwa doa ini sah, sahih dari Nabi, bahwa Nabi minta miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Mau membaca doa ini? Kita amalkan? Enggak tega? Mungkin kalau ada imam yang baca doa ini enggak ada yang mengaminkan. Apakah doa ini menghalangi kebahagiaan kita? Kita menjadi orang yang enggak bahagia karena baca doa ini, takut dikabulkan begitu. Nabi itu orang yang paling bahagia, kita kan sepakat. Tapi coba lihat kehidupan Nabi, dan coba lihat apa yang diinginkan oleh Nabi, dan doa Nabi ini terkabul. Beliau hidup miskin, hingga beliau pernah satu ketika tidak ada satupun yang bisa dimakan di rumah beliau, hingga beliau memilih untuk berpuasa. Bertanya kepada istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, adakah makanan yang bisa kita makan pagi ini?" Aisyah menjawab, "Tidak. Kalau begitu kita berpuasa," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang kalau ingin jadi orang yang paling kaya se-Madinah itu gampang, tinggal petik. Bahkan untuk menjadi orang yang paling kaya se-Jazirah Arab juga bisa. Bahkan mungkin untuk menjadi orang kaya sedunia juga bisa, sealam semesta juga bisa. Tinggal doa-doanya kan makbul. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tapi Nabi tidak pernah memilih untuk menjadi orang seperti itu. Beliau bahkan justru memilih menjadi orang miskin dan mati dalam keadaan miskin. Itu kehidupan Nabi, ya. Hingga Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu adalah makanan pokok yang bisa dimakan hari itu." Ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Dan beliau juga wafat dalam keadaan miskin. Ya, beliau wafat dalam keadaan baju perang beliau tergadai kepada seorang Yahudi. Enggak punya apa-apa untuk diwariskan kepada anak-anak beliau, kepada ahli waris beliau. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bahagia dalam sejarah umat manusia di muka bumi. Para jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga dikumpulkan bersama orang-orang miskin nanti pada hari kiamat. Ya. Beliau dikumpulkan bersama orang-orang miskin bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Ya, nah demikian. Itu Nabi, doa beliau terkabul. Para jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bahagia dengan itu. Jangan kira miskin gak bahagia. Ya, bahkan orang yang paling berpotensi untuk bahagia adalah orang miskin daripada orang kaya.
Mau buktinya? Bisa saya buktikan. Coba lihat, siapakah yang paling banyak berhutang? Orang miskin atau orang kaya? Ya. Siapa yang lebih banyak berhutang? Orang miskin atau orang kaya? Orang kaya yang lebih banyak berhutang daripada orang miskin. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu doa Nabi dan tidak ada yang salah dari doa Nabi ini. Ya, maka oleh karena itu para jemaah yang muliakan Allah, kalau Allah menakdirkan kita miskin, jangan bersedih hati. Berbahagialah karena kita ada contohnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahagia dengan keadaan beliau. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya enggak ada yang salah dari doa ini. Ada yang salah dari doa Nabi tadi. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Mungkin kalau kita jelaskan, kita semangat untuk baca doa ini. Saya jelaskan sedikit ya. Tahu nggak apa maksudnya miskin? Ada 3 keadaan manusia. Pertama kaya, yang kedua miskin, yang ketiga fakir. Dan Nabi berbeda-beda di dalam menyikapi ketiga status sosial ini. Yang pertama kaya, Nabi tidak melarang kaya dan Nabi juga tidak berharap jadi orang kaya. Nabi tidak melarang kita jadi orang kaya, tapi Nabi juga tidak berharap jadi orang kaya, padahal bisa jadi orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua miskin, Nabi minta miskin. Dan betul-betul beliau hidup miskin. Beliau memintanya dan beliau memang betul-betul menjalaninya. Yang ketiga adalah fakir. Nabi berlindung dari kefakiran, ya, dan memerintahkan kita untuk berlindung, umatnya untuk berlindung jadi agar tidak menjadi orang fakir. Ya, kita berusaha untuk menghindarkan diri jadi orang fakir. Itu 3 keadaan, 3 status. Yang pertama kaya. Tadi Nabi tidak meminta dan tidak juga melarang. Tahu nggak bahwa Nabi itu sering jadi orang kaya? Nabi sering jadi orang kaya. Sering. Tapi nggak lama-lama. Cuma sebentar. Ini yang nggak bisa kita lakukan mungkin ya. Karena memang beliau tidak ada rasa tamak, cinta dunia di dalam hati beliau. Beliau sering jadi orang kaya, datang harta menumpuk di hadapan beliau, tapi habis dalam sekejap. Kemana dihabiskan? Yaitu disedekahkan ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Habis harta yang menggunung itu, tinggal sesuatu yang tersisa adalah sesuatu yang beliau bisa gunakan untuk keluarga beliau hari itu saja. Ibaratnya dapat duit 1 miliar, yang tersisa cuma 50.000 untuk makan hari itu. Mungkin kita kebalikannya ya, dapat duit 1 miliar, yang tersisa adalah kecuali 50.000 diinfakkan. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu, itu keadaan Nabi SAW, dan itu betul-betul terjadi. Datang harta dari Bahrain, menumpuk di hadapan beliau, itu habis dalam sekejap. Bahkan suatu ketika Nabi berdiri ingin mengerjakan sholat, mau takbir, beliau tahan takbir beliau, karena beliau masih teringat ada emas yang belum dibagikan. Lalu beliau pulang ke rumah dan membagikan itu, baru beliau mengerjakan sholat. Nah, itu Nabi sering jadi orang kaya tapi cuma sebentar. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Kayaknya berarti kita ya masih memelihara sifat tamak mungkin ya, penyakit wahan cinta dunia ya, dan takut ya jatuh miskin dan lain sebagainya. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Nabi.
Ya, dan Nabi berlindung dari kefakiran. Salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Ya, Nabi berlindung dari kefakiran. Salah satu doa pagi dan petang adalah berlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran, tidak ada ilah selain Engkau. Ini doa pagi dan petang kita baca, berlindung kita kepada Allah agar kita dihindarkan dari kefakiran. Kalau kaya, status kaya kita tahu orang yang berkecukupan. Lalu apa bedanya fakir dengan miskin? Supaya kita nggak salah paham. Ya, fakir miskin itu berbeda. Walaupun kadang-kadang maknanya sama, tapi dalam konteks ini berbeda. Nabi berlindung dari kefakiran, tapi Nabi minta miskin, karena keduanya berbeda. Miskin itu adalah orang yang hidupnya pas-pasan, pas perlu ada. Itu orang miskin. Maksudnya apa? Ya nggak banyak kali perlunya, kan ya, malumnya nggak ada. Maka itu orang miskin, hidupnya pas-pasan. Berapa yang diperlukan hidup di Lamongan ini? Di Labuan Merondong. 1 bulan berapa? 5 juta cukup? Berlebih? Lebih, 4 juta. Nah, penghasilannya 4 juta, pas-pasan, Pak. Itu orang miskin itu. Itu orang miskin, karena hidupnya pas-pasan. Adapun fakir adalah orang yang hidupnya kekurangan. Apa yang dia dapatkan tidak cukup untuk menutupi kebutuhannya. Biaya hidup 4 juta, dia cuma dapat 1 juta. Artinya apa ini? Artinya dia harus meminta-minta kepada manusia sehingga dia hina. Maka Nabi berlindung dari kefakiran dan melarang umatnya untuk jadi orang fakir. Maka suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras dan dia merasa ini adalah akhir dari kehidupannya. Ya, saat itu dia memiliki seorang putri waktu itu. Maka dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin mewasiatkan 2/3 hartaku. Nabi mengatakan jangan, nggak boleh. Lalu Sa'ad berkata lagi, ya Rasulullah, aku ingin mewasiatkan separuh hartaku. Nabi mengatakan tidak boleh. Lalu Sa'ad mengatakan kalau begitu 1/3. Nabi berkata 1/3 boleh. Itu pun sudah banyak, kata Nabi. As-sulus was-sulusu kasir. 1/3 boleh, dan 1/3 itu juga sudah banyak, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata kepada Sa'ad, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir, meminta-minta kepada manusia. Karena kalau sudah melarat seperti ini pasti nggak bahagia, hidupnya terhina, harus hutang sana hutang sini, ya, gali lubang tutup lubang. Ini kasihan, ini melarat namanya, ini nggak bahagia. Jadi orang kaya itu belum tentu juga bahagia, pusing menjaga hartanya. Yang paling enak itu memang jadi orang miskin, pas-pasan hidupnya. Betul nggak hadis tadi? Maka silakan amalkan, berdoalah, ya Allah. Masih belum tega juga. Sudah dijelaskan bagaimana enaknya jadi orang miskin. Oleh karena itu Nabi minta jadi orang miskin, padahal bisa jadi orang kaya, bisa sekali. Kalau kita kan belum tentu. Kadang-kadang ingin jadi orang kaya tapi ya dari dulu nggak kesampaian sampai sekarang, kan begitu. Memang muka-muka kita ini cocoknya jadi orang miskin. Itulah enaknya jadi orang, itulah rahasianya mengapa Nabi minta miskin untuk bahagia. Kalau nggak percaya silakan tes. Hidup pas-pasan, nggak niku-niku, nggak ada beban. Toh dunia akan ditinggalkan. Oh, Ustadz, berarti Islam melarang jadi orang kaya? Tidak.
Tadi ingat ya, status kaya, Nabi tidak minta, Nabi juga tidak melarang. Ya. Nabi tidak minta, Nabi juga tidak melarang. Bahkan tadi saya ceritakan bahwa Nabi sering jadi orang kaya, tapi cuma sebentar, jamilah jatuh miskin lagi. Ya, begitu juga para sahabat. Coba lihat, Abu Bakar As-Siddiq pernah menginfakkan seluruh hartanya, kecuali ya nggak semuanya habis begitu, tidak. Tersisa adalah hanya untuk keperluan beliau dan keluarga beliau. Ketika Nabi bertanya kepadanya, ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan? Apa jawab Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu. Jadi para sahabat itu sering jadi orang kaya, tapi cuma sebentar. Nah, kalau bisa jadi orang kaya seperti ini, itu baru namanya orang kaya yang bersyukur. Jadi orang kaya yang bersyukur seperti itu. Orang kaya yang bersyukur seperti Nabi Abu Bakar As-Siddiq, kayaknya nggak lama-lama begitu. Jadi tidak terbebani dengan kekayaan itu. Kekayaan itu betul-betul dimanfaatkan untuk kemaslahatan akhirat. Karena harta sebenarnya yang jadi milik kita adalah yang kita infakkan fi sabilillah. Itulah harta kita. Yang tinggal itu tidak sebenarnya. Yang tinggal itu kalau tidak jadi harta ahli waris nanti, atau berpindah ke tangan orang lain. Kalau kita mati, kita bawa harta itu? Enggak juga. Dibagi-bagikan kepada ahli waris. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah rahasianya mengapa Nabi minta jadi orang miskin. Jadi ada yang salah dengan hadis itu? Enggak ada kan? Kalau kita mengerti dan memahaminya dengan benar, itulah sebabnya Nabi meminta jadi orang miskin, hidup miskin, mati miskin, dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Kenapa Nabi minta dikumpulkan bersama orang-orang miskin pada hari kiamat? Karena yang pertama kali masuk surga itu jelas Nabi. Di belakang beliau orang-orang miskin. Kenapa? Orang miskin ini tentu hisabnya lebih ringan ya. Lebih ringan. Ya, karena kita akan ditanya tentang harta-harta yang kita miliki, itu akan diaudit dengan audit yang sangat ketat. Tidak dilewatkan sepeser pun, kecuali akan ditanya dari mana dan kemana. Berat. Jadi banyak yang tertahan. Nah, orang miskin lepas. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang fakir tertahan karena kefakirannya, kemelaratannya, dia banyak berhutang sana sini nggak dibayar. Melarat, kasihan. Tertahan juga. Yang paling enak jadi orang miskin terus. Ya, maka orang-orang miskin ini akan lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Jaraknya adalah 500 tahun. Jadi orang miskin ini lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada orang kaya. 500 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kita hidup 50 tahun aja sudah bosan, ya. Udah panjang kali rasanya. Ini 500 tahun. Orang miskin lebih dulu masuk surga, dan hadisnya sahih. Para jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang miskin akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Artinya apa? Orang miskin ini sudah menempati istana-istananya, sudah menikmati hidangan-hidangan surga, sudah berkumpul dengan bidadari-bidadarinya, sementara orang kaya masih antri di belakang. 500 tahun bedanya. Nah, sekarang pilih, mau jadi orang miskin atau orang kaya? Hah? Berminat dengan doa itu, biar saya ajarkan. Mari kita baca bersama-sama. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang kaya ini tertahan karena apa? Karena harta.
Karena berkaitan dengan harta ini dia akan ditanya dari mana dan kemana. Dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Maka dia tertahan karena itu. Ya, maka itu keadilan Allah namanya. Keadilan Allah Subhanahu wa taala akan Allah tegakkan pada hari kiamat. Orang miskin mungkin lebih sengsara hidupnya 50 tahun daripada orang kaya. Orang kaya kan bisa menikmati hidup karena punya duit, mau makan ada, mau ke sini ada, mau ke situ ada, mau segalanya serba ada. Karena orang kaya berkecukupan, dia bisa bayar dengan hartanya. Dia mungkin unggul hidupnya, lebih nikmat hidupnya 50 tahun di dunia. Tapi Allah Maha Adil. Orang miskin akan unggul 500 tahun daripada orang kaya di akhirat. Ya, lebih dulu masuk surga kan enak, Pak. Udah kumpul sama 500 tahun berkumpul sama bidadari itu sudah cukup puas itu. Orang kaya masih baris di belakang, masih nunggu antrian karena masih banyak pertanggungjawaban yang harus diselesaikan. 500 tahun bedanya. Para jemaah, maka itulah rahasianya kenapa Nabi minta dibangkitkan bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Maka orang yang paling berpotensi untuk bahagia di dunia adalah orang miskin ternyata. Dan kenyataannya seperti itu. Coba lihat, enak betul jadi orang miskin. Maka bersyukurlah, beruntunglah kalau memang kita ditakdirkan, dituliskan sebagai orang miskin. Hidupnya pelong, nggak ada beban, Pak. Coba tanya sama orang kaya, banyak sekali tanggungan-tanggungan, ya, tagihan-tagihan ini itu yang harus dipenuhinya. Ya, harus bayar ini, bayar itu, urusan ini, urusan, pening, mumet pikirannya, nggak bisa santai hidupnya, dituntut ini dan itu, waduh, pening. Ya, ujung-ujungnya kena sakit. Akhirnya apa? Akhir usianya terbaring di rumah sakit. Orang miskin sehat-sehat saja. Kesana kemari jalan kaki kan itu sehat. Mau makan ini itu nggak bisa, sehat juga karena nggak obesitas kan begitu ya, nggak banyak penyakit. Karena orang sekarang, Pak, mati bukan karena nggak makan. Orang sekarang itu mati karena makan, karena kebanyakan makan mati. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ya begitulah para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebahagiaan dalam pandangan seorang mukmin itu adalah kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, kebahagiaan tanpa batas, bukan hanya bahagia di dunia yang sesaat dan kadang-kadang semu dan menipu, ya, tapi kebahagiaan yang dapat juga dirasakan di akhirat. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara bahagia di dunia, itu kan serba semu, relatif. Coba tanyakan kepada orang-orang miskin, bahagia enggak? Oh, bahagia saya, enggak ada beban hidup. Tanya sama orang kaya, bahagia? Dia berpikir sejenak. Iya, artinya berat kali jawabnya. Ya. Kayaknya dia kurang bahagia begitu. Ya. Keluarganya nggak bisa, akhirnya dia nggak bisa mengendalikannya. Ya, semua dipusingkan karena masalah harta. Semakin banyak harta, semakin beban hidupnya berat. Dia pun pusing memikirkannya, hingga kalau ditanya bahagia nggak, berpikir dulu, dia merenung, dia baru menjawab, ah iyalah katanya. Gitu. Tapi orang miskin ditanya bahagia, oh bahagia, loss tanpa beban. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sesuatu yang relatif, bahagia di dunia ini. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi bahagia di akhirat itu sifatnya mutlak. Ya, bahagia di akhirat itu sifatnya mutlak, bukan relatif. Kalau nggak masuk surga pasti nggak bahagia, sudah nggak ada cerita. Oh, saya bahagia di neraka. Memangnya ada bahagia di neraka? Nggak ada. Kalau sudah masuk neraka pasti nggak bahagia.
Oleh karena itu Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Imam, bilakah kamu beristirahat dari amal soleh?" Apa jawab Imam Ahmad? "Nanti kalau sudah satu kakiku nancap di surga, baru berhenti, baru beristirahat. Sekarang bukan waktunya istirahat." Demikian Imam Ahmad mengatakan, menjawab. Nanti itu kalau sudah satu kaki kita nancap di surga, selesai urusannya. Sebelum itu masih banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu pandangan ya seorang mukmin tentang bahagia, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka janganlah kita tertipu dengan kebahagiaan sesaat, akan tetapi harus ditebus dengan apa? Kesengsaraan sepanjang hayat. Ikhwani fiddin, itu bukan bahagia namanya. Ya, itu artinya kita menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Kita menukar akhirat kita dengan dunia yang semu dan relatif. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslim. Maka dari itu, kalau kita diberi kesempatan, kalau kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menebus kebahagiaan di akhirat, tebus itu. Dengan harta kita, dengan segala potensi yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah peluang. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya, berapa persen kita bagi antara dunia dan akhirat? Kira-kira berapa persen yang adil kita bagi antara dunia dan akhirat di dunia ini? Kira-kira untuk dunia berapa persen? Untuk akhirat berapa persen? Kira-kira yang pas lah Pak. Dunia 90%, akhirat 10%. Kebanyakan. Itu dibalik. Akhirat 90%, dunia 10%. Atau 50-50. Dunia 50, akhirat 50. Maunya begitu. Yang benar bagaimana? Yang benar, yang tepat, yang sesuai bagaimana? Dan bagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada ayatnya sebenarnya. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Maka berdasarkan ayat ini, pembagian yang adil antara dunia dan akhirat adalah akhirat 100%, dunia 0%. Iya, berdasarkan ayat tersebut. Karena Allah menyuruh kita untuk memanfaatkan dunia untuk kepentingan akhirat. Berarti 100% berbanding 0%. Itu baru benar. Ustadz, bagaimana itu dunia 0%? Ya, karena berapa persen pun kita berikan untuk dunia, walaupun 1%, lama-lama dia akan merangkak naik jadi 99%. Terbalik, itulah kenyataannya. Coba kita berikan sedikit saja peluang untuk dunia, seperti yang digambarkan oleh Nabi itu. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Seandainya seorang anak Adam diberi satu lembah emas, selesai pencariannya, dia cari lembah yang kedua, dapat 2, berhenti dia. Enggak, cari yang ketiga. Itu kenyataannya, dan memang seperti itu. Berapa persen pun kita kasih dunia ini, dia akan terus merangkak naik jumlahnya. Dikasih 1%, besok jadi 2%. Besok-besoknya jadi 3%. Ujung-ujungnya bukan 99% akhirat, 1% dunia. Terbalik nanti. 99% dunia, 1% tinggal akhiratnya. Itu yang terjadi para jemaah. Maka yang benar adalah akhirat itu 100%. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya adalah kita memanfaatkan dunia itu untuk kepentingan akhirat kita. Ini orang yang selamat.
Dan itu kan makna dari syair yang diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i, kemudian disadur kembali oleh Al-Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Siapa yang tahu syair itu? Nggak ada yang tahu ya? Yaitu inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha wa lamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Nah, itu dia syairnya Imam Syafi'i. Indah. Apa kata Imam Syafi'i? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang smart, bijaksana, pinter, jenius. Ibadan futana. Kenapa mereka disebut jenius? Karena mereka mentalak dunia, menceraikan dunia karena takut terhadap godaannya, bahayanya, keburukannya. Talaqud dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha wa lamma alimu. Mereka melihat dunia itu dan mereka menyadarinya. Annaha laysat lihayyin watana. Bahwa dunia bukanlah tempat tinggal yang abadi bagi orang yang hidup. Coba lihat sekitar kita dulu, banyak orang-orang yang bersama kita, tapi sekarang entah kemana, sudah pergi mendahului kita. Betul ya? Apakah kita akan terus ada? Tidak juga. Nah, itulah dia orang yang smart, bijaksana. Dia lihat bahwa dunia ini bukanlah tempat yang abadi bagi makhluk hidup. Lalu apa yang mereka lakukan? Ja'aluha lujjatan. Mereka jadikan dunia ini sebagai lujjah, sebagai samudra, sebagai sarana, alat. Wattakhadhu, dan mereka ambil salihal a'mali fiha sufuna. Amal-amal soleh sebagai bahteranya. Nah, itu yang benar ya. Syair Imam Syafi'i ini berangkat dari ayat tersebut. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Jadi pembagian yang adil itu 100% akhirat. Hidup kita ini harusnya 100% mukmin ya. Beda dengan orang kafir. Mereka kan nggak percaya akhirat. Mereka nggak percaya adanya yaumuddin. Nah, kita percaya, kita beriman. Maka kita jadikan 100% hidup kita ini akhirat oriented namanya. Apa? Akhirat oriented. Orientasinya akhirat. Nah, itu yang digambarkan Nabi dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya? Nabi mengatakan, "Man kanatil akhiratu niyatahu." Barang siapa akhirat yang menjadi niatnya, orientasinya, tujuannya, targetnya, sasarannya, apa yang akan dia dapatkan? Nabi mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ya hatinya lapang. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya lapang. Ya. Ja'alal ghina fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelapangan, kecukupan dalam hatinya. Ya, dia menjadi orang yang merasa cukup. Ini orang yang akhirat oriented. Kemudian apa? Jama'allahu lahu syamlahu. Allah akan kumpulkan kekuatannya. Dia akan menjadi orang yang tangguh dan kuat, kokoh. Itu orang yang akhirat oriented. Dia akan menjadi orang yang tangguh dan kokoh. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya secara hina. Ya, itulah dunia. Kalau kita kejar, dia akan lari. Tapi enggak dikejar, dia akan datang kepada kita dengan terhina. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu yang dimaksud dari ayat ini yang kita bacakan tadi, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Maka silakan, kita punya kekayaan, gunakan itu untuk apa? Untuk akhirat. Kita punya kendaraan, gunakan itu untuk kepentingan akhirat kita. Ya, itulah orang yang beruntung. Memang yang dia punya cuma sepeda. Sepeda butut lagi. Tapi sepeda ini berjasa mengantarnya bolak-balik ke masjid. Berkah ini sepeda.
Inilah kepunyaannya, tapi ini berkah. Ini ada jasanya, ini mengantarkan dia pulang pergi ke majelis ilmu. Ya. Ini dia gunakan dunianya untuk kepentingan akhiratnya. Nah, di sana ada orang yang mungkin punya mobil yang mewah, Ferrari misalnya, Lamborghini. Apa kerjanya? Ngelap-ngelap mobil. Azan berkumandang, dia sibuk mengelap-ngelap mobilnya. Enggak mungkin juga Ferrari dibawa ke masjid para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Harta ini menjadi apa? Menjadi musibah baginya, menghalanginya dari zikrullah, enggak berkah. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah dia. Ya, syair dari Imam Syafi'i menjadikan dunia ini sebagai lautan, sebagai samudra, sebagai alat, dan dijadikan amal soleh sebagai bahteranya. Kita gunakan itu amal harta ini, titipan Allah ini untuk beramal soleh. Yang bisa diinfakkan, yang bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Nah, itu orang yang beruntung dengan harta yang dia miliki. Dia akan bahagia dengan hartanya itu. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir pertemuan kita hari ini, malam ini, saya ingin berbagi tips kepada sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana caranya bersedekah tapi tidak kehilangan harta. Betul-betul enggak habis harta ini dengan sedekah ini. Mau enggak? Bersedekah tapi harta enggak habis, enggak hilang, enggak pindah tangan. Mau enggak? Ya. Tahu enggak caranya? Enggak tahu. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, arba'una khaslah, ada 40 amalan, kata Nabi. Barang siapa yang melakukannya karena membenarkan janji Allah dan mengharapkan surga, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga dengan amalan-amalan tersebut, 40 amalan. Apabila dia lakukan itu karena Allah dan mengharap membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya surga. 40 amalan. Apakah disebutkan satu persatu 40 amalan ini? Kalau disebutkan satu persatu menjadi hadis yang terpanjang mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 bayangkan. Tapi Nabi tidak menyebut semua. Nabi berkata, a'lahunna, yang paling tinggi, nomor 1 dari 40 amalan yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Nomor 1, ini nomor 1 ini Pak. A'lahunna, kata Nabi, yang paling tinggi. Nomor 1 adalah apa itu? Siapa yang tahu nomor 1? Gak pernah dengar hadis ini? Mau enggak? Nomor 1 ini. Nomor 1 kata Nabi, manihatul anz. Tahu enggak manihatul anzi itu apa? Maniha artinya pemberian, anzi itu artinya kambing betina. Bukan menyedekahkan kambing betina, bukan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah seorang, para ulama menjelaskan ya, maksud dari manihatul anzi ini yaitu seseorang yang memiliki kambing betina yang penuh puting susunya. Penuh puting susunya. Lalu dia dermakan air susunya itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, silakanlah ambil air susunya, kambingnya jangan diambil. Dia dermakan apa? Air susunya. Air susunya dia dermakan untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk siapa yang perlu. Silakan ambil. Akan tetapi kambingnya jangan diambil. Nah, ini namanya manihatul anzi. Dia bersedekah tapi tidak kehilangan kambing. Apa yang dia sedekahkan? Kemanfaatan hartanya itu tanpa berpindah tangan. Ini namanya manihatul anzi. Dia dapat keuntungan ganda. Dia dapat keuntungan ganda. Ada 2 keuntungan di sini.
Yang pertama, tentunya dia telah melaksanakan apa yang dikatakan Nabi manihatul anzi, yang balasannya adalah sorga. Yang kedua, dia telah menyelamatkan kambingnya dari kebinasaan. Itu kambing kalau nggak diperah susunya, itu kambing sakit. Ini kambing bisa mati, bisa jatuh sakit. Maka kambingnya selamat, dia nggak kehilangan kambingnya dan dia dapat sorga. Enak nggak? Dia dapat sorga, dapat jaminan sorga, dia nggak kehilangan kambingnya, dan dia selamat kambingnya dari penyakit. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita bisa kasih contoh dengan keadaan kita sekarang, hadis ini ya. Sebagai contoh ini ya. Saya punya teman. Ini betul-betul kejadiannya. Saya punya teman, ini mobilnya banyak sekali, Pak. Garasinya saja mungkin cukup untuk memuat 10 mobil lebih. Banyak mobilnya. Itu mobil untuk bayar pajaknya aja sampai ratusan juta bayar pajaknya, Pak. Bayar pajak mobil-mobilnya itu. Dia pun bingung itu. Ini orang kelebihan duit. Ya. Banyak duit, mobilnya berjejer, itu nggak dipakainya semua itu. Banyak mobil-mobil itu, sebagian besar dari mobil-mobil itu cuma terduduk aja di garasi. Ya, saking banyaknya begitu, nggak dipakai semua itu. Nggak mungkin dia pakai dalam satu waktu 3 mobil sekaligus. Gimana bawanya, kan begitu. Lalu dia tanya, Ustadz, bagusnya diapai mobil ini ya? Dia sayang sama mobilnya itu. Tapi ini orang yang sayang juga sama hartanya begitu ya. Ya begitulah manusia. Manusia itu kan punya kecondongan cinta kepada hartanya begitu. Lalu dia bertanya, Ustadz, ini gimana ya? Mobil ini terlalu banyak kayaknya. Bagusnya diapakan? Saya bilang, mau nggak Bapak bersedekah tanpa kehilangan mobil? Oh mau, gimana itu? Ah gini. Ini salah satu mobil dijual. Dibelikan mobil lagi. Tapi mobil jenis lain, apa? Ambulan. Ya, satu mobil dijual, dibelikan ambulan. Nah, taruh di masjid. Siapa yang memerlukan silakan pakai. Buku hitamnya simpan di rumah. Itu mobil tetap punya dia. Tapi yang dia infakkan, yang dia sedekahkan adalah kemanfaatan hartanya. Dia telah melakukan yang namanya manihatul anzi. Mobil tetap punya dia. Ya, mobil tetap punya dia. Taruh di sekolah untuk antar jemput anak sekolah. Kebanyakan mobil ini kan gitu. Taruh di situ untuk apa? Untuk kemaslahatan umum. BPKB-nya, buku hitamnya silakan taruh di rumah. Sayang ini kan, wah ini hartanya. Taruh, enggak apa-apa. Tapi kemanfaatan harta itu kita dermakan untuk kemaslahatan orang banyak. Ini orang ini kan beruntung dia. Dari berbagai sisi dia untung. Yang pertama, dia nggak rugi bayar pajak kendaraan karena kendaraannya dipakai. Yang kedua, kendaraan ini kalau nggak dipakai terus-menerus rusak juga. Ya, rusak. Itu kendaraan apa namanya? Parkir dalam waktu yang lama, rusak itu. Jadi dia beruntung di sini, dan yang lebih beruntung lagi dia bisa memanfaatkan harta ini dalam bentuk manihatul anzi. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu betul-betul dilakukannya. Dijualnya satu mobilnya 2 atau berapa begitu dijualnya, dibelikannya ambulan. Lalu udah dikasih taruh sini masjid sini. Enggak dipakai sudah. BPKB-nya dia simpan. Ya mungkin kalau dia mati ini kan ya tetap menjadi milik ahli warisnya kan begitu. Tapi dia telah melakukan satu amalan yang disebut manihatul anzi. Ini adalah bersedekah tanpa kehilangan harta. Contoh yang lain lagi, dan ini betul-betul juga terjadi. Ya, orang yang punya banyak duit. Duitnya banyak di bank sana. Orang kaya berat, tajir melintir kata orang. Apa? Tajir melintir. Itu betul-betul terjadi ini. Ya. Orang ini
Ini punya kebiasaan yang luar biasa. Apa itu? Dia punya kebiasaan yang luar biasa ini. Ini patut dicontoh orang ini. Ya, tabungannya banyak. Mungkin dia sendiri nggak tahu lah berapa isi tabungannya itu. Ini pedagang yang sukses ini. Tapi dia ingin memanfaatkan hartanya tanpa kehilangan harta ini. Apa yang dia lakukan? Dia keliling-keliling cari masjid yang sedang membangun. Ini betul terjadi nih Pak. Ada satu masjid di Bekasi Timur, di Margahayu, didatangi. Apa katanya kepada panitia pembangunan masjid? Begini, ini saya akan menyelesaikannya. Ya, saya jamin penyelesaian sampai selesai. Dia punya dana. Nah, setelah selesai nanti dicicil sama saya. Ya, dicicil. Jadi bukan lepas begitu, tidak. Berapa lagi kurangnya ini katanya? Wah, panitia pembangunan masjid mengatakan, ini masjid ini perlu dana 2 miliar lagi baru selesai. Nah, dia diuiti itu 2 miliar ya sini, 2 miliar. Nanti balikkan. Terserah balikannya kapan. Ini orang udah kelebihan duit. Kadang-kadang bingung mau dibuat apa ini duit, kan begitu ya. Nah, kalau terduduk di bank sana, ini kan rugi dia. Itu kena riba. Ya kan? Ya. Dan takut-takut juga khawatir banknya dilikuidasi, hilang dananya, kan begitu. Gak bisa dia manfaatkan untuk apa juga. Lalu dia datangi itu. Itu betul-betul ada orangnya, tapi orangnya sudah meninggal ini. Para jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia banyak masjid-masjid yang sudah dia lakukan seperti itu. Jadi masjid itu tiba-tiba kan masjid itu kan tergantung dana, kan begitu ya. Begitu dananya seret kan berhenti begitu. Nah dia lihat, berhenti nih. Diduiti 2 miliar, selesaikan. Selesai cepat. Jadi orang bisa sholat di situ, bisa beraktivitas di masjid itu, bisa buat majelis ilmu, bisa dan lain sebagainya, ya. Dan panitia juga senang. Kenapa? Pembayarannya lunak, kapanpun dibayar silakan dicicil. Coba ini membantu sekali kan. Dia nggak kehilangan duit itu karena duit itu akan kembali, nggak kepada dia, kepada ahli warisnya. Kan ada hitam di atas putih. Nah, dia telah melakukan sesuatu yang disebut manihatul anzi. Bersedekah tapi tidak kehilangan harta. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Nabi nomor 1 itu dari 40 amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, itulah peluang-peluang yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk memanfaatkan dunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, itulah dia orang yang bahagia, yang bisa menjadikan dunia ini sebagai bahtera, sebagai alat, ya, sebagai bahtera, sebagai samudra yang dia seberangi dengan amal solehnya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Allah berdagang kepada kita, berbisnis kepada kita, bisnis yang luar biasa mahalnya, yaitu surga. Surga itu kan nggak bisa dinilai dengan rupiah, Pak. Mau berapa kita bayar tiket untuk masuk surga? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa perniagaan Allah itu adalah satu yang sangat mahal, dan perniagaan Allah yang mahal itu adalah surga. Teramat mahal, nggak bisa kita bayar sebenarnya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang-peluang untuk dapat meraih surga itu dengan sesuatu yang mudah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi jika tertarik melakukan manihatul anzi, silakan. Itu bersedekah tanpa kehilangan harta. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat, ya, dengan amal-amal soleh kita, ya, dengan kita katakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ya, dan dengan kita katakan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Ada. Ada tanya jawab biasanya? Enggak ada. Ya ada. Kemalaman ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai sini karena tidak ada tanya jawab. Saya rasa apa yang kita sampaikan tadi sudah jelas, dan kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang disebutkan di dalam firman-Nya, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Demikian saja, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. سخانا ومرآة هل تريد شيئا آخر؟ شكرا. Kursus Bahasa Arab Al-Iman atau KBA Al-Iman menerima pendaftaran peserta didik baru